Box to Box Media Network. Hai, Sandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang tips agar tidak terjebak dalam kesibukan. Dan inspirasi ini saya dapat beberapa waktu belakangan ini. Jadi saat ini saya lagi cukup heavy, lagi cukup hektik gitu ya di pekerjaan saya sebagai seorang HR. Di mana di akhir tahun ini lagi full sibuk untuk performance appraisal atau penilaian kinerja, lalu business plan dan berbagai macam HR project lainnya. Seperti yang saya sharingkan di episode sebelumnya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kesibukan ini baru akan berakhir di sekitar awal Desember atau tengah Desember. Dan di tengah-tengah minggu kemarin, itu saya mendapatkan sebuah inspirasi gitu ya. Ketika saya cukup sibuk mengerjakan berbagai macam hal, ngelakuin berbagai macam hal untuk menyelesaikan berbagai macam deadline, tapi ada satu perasaan di mana saya jadi tersadar gitu. Yang saya kerjakan ini apakah sudah hal yang benar-benar paling penting atau belum ya? Jangan-jangan yang saya kerjakan selama ini itu adalah hal-hal yang tidak terlalu esensial, yang sebenarnya bisa didelegasikan orang lain, dan saya bisa lebih fokus pada hal yang paling penting. Dan di tengah-tengah kesibukan tadi, itu saya jadi teringat satu buah konsep dari buku 5 Choice of Extraordinary Result, kalau nggak salah ya namanya ya, karangan Cory Kogon waktu itu. Jadi di dalam buku tersebut dijelaskan nih, ketika saya bekerja itu, saya teringat satu konsep ini. Jadi ketika kita bekerja atau ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kebanyakan dari kita itu cenderung dipengaruhi oleh, dalam tanda kutip, emosi atau urgensinya gitu ya. Karena dalam otak kita itu ada satu bagian yang namanya bagian amigdala. Amigdala itu bekerja sesuai dengan emosi kita. Jadi misalnya ketika kita merasakan takut lalu kita bereaksi melakukan sesuatu, nah itu adalah reaksi dari bagian amigdala. Jadi kayak misalnya contoh, tiba-tiba kita mendengar suara sirine atau suara alarm, kita langsung berlari keluar rumah misalnya gitu, atau berlari keluar gedung misalnya. Itu adalah fungsi dari amigdala. Atau ketika misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita langsung memutuskan untuk lari atau kabur dari situasi tersebut agar tidak terancam gitu ya dari situasi tadi. Nah itu adalah amigdala ketika kita bereaksi dengan satu yang namanya emosi. Dan ada satu bagian otak lagi yang cukup penting, yaitu adalah namanya prefrontal cortex. Itu adalah bagian di mana kita bisa berpikir secara logis, kita bisa berpikir secara sistematis, dan kita bisa memutuskan mana yang paling penting untuk kita lakukan, yang paling berdampak pada pekerjaan ataupun masa depan kita. Jadi ada dua bagian otak tadi. Nah, kebanyakan orang, termasuk saya juga, kadang-kadang saya juga melakukan hal ini, yaitu adalah melaksanakan atau melakukan sesuatu itu dalam tanda kutip dikontrol oleh amigdala saya. Jadi ketika, ada yang urgent apa nih saat ini? Terus misalnya contoh tiba-tiba diminta atasan saya melakukan pekerjaan yang A, B, C, begitu banyak gitu ya. Kadang-kadang yang merespon itu adalah amigdala saya. Jadi ketika dapat tugas, mendadak tugas sebelumnya yang paling penting, yang sesuai dengan target dan kepentingan dari perusahaan yang lebih penting, justru menjadi teralihkan dengan pekerjaan yang lain yang baru masuk kayak gitu. Karena saya waktu itu meresponnya dengan amigdala tadi. Jadi saya nggak berpikir secara logis, langsung mengerjakan tadi. Dan sampai akhirnya di tengah minggu lalu, itu saya tersadar bahwa minggu ini karena saking padatnya, saking sibuknya, beberapa kali saya bekerja menggunakan otak amigdala tadi. Di mana saya mengerjakan sesuatu ya berdasarkan stimulus, berdasarkan emosi, mana yang mau saya kerjakan, mana yang menurut saya waktu itu lebih urgent kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kurang esensial, masih banyak yang lebih esensial, masih banyak yang lebih penting. Dalam buku tersebut dijelaskan ada satu teknik nih, di mana ketika kita udah mulai melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh emosi tadi, kita bisa loh untuk menggunakan otak prefrontal cortex kita untuk berpikir jauh lebih jernih dan memutuskan jauh lebih baik. Jadi kita tidak terjebak dalam kesibukan kita. Nama tekniknya adalah PCD atau PCD ya. Jadi ini adalah sebuah singkatan gitu ya yang bisa kamu pakai ketika kamu sibuk
terjebak dalam kesibukan, sesekali kamu bisa menggunakan teknik ini. Teknik ini adalah singkatan dari P-nya adalah dari pause, C-nya adalah clarify, dan D-nya adalah decide. Jadi ketika kita sibuk banget, terjebak dalam kesibukan, coba sesekali kamu berhenti sejenak, lalu kamu berpikir gitu ya, kamu clarify. Clarify atau memperjelas. Apakah yang saya kerjakan ini adalah hal yang benar-benar penting? Atau yang saya kerjakan ini adalah hal yang kurang penting, tapi karena ada emosional di sana, karena ada deadline atau gimana, saya memutuskan untuk mengerjakan. Jadi bukan berdasarkan kepentingan tadi. Nah, ini kamu perlu lakukan nih beberapa kali dalam sehari. Mungkin kamu bisa pakai alarm gitu ya di handphone kamu untuk mengingatkan, untuk pause dulu sejenak, untuk bisa aware, untuk bisa melihat apakah yang kita lakukan ini adalah hal yang paling penting atau enggak. Kamu bisa pasang alarm gitu ya. Terus kamu bisa tulis pause, atau misalnya di alarm itu kamu tulis kata-kata seperti ini. Apakah yang kamu lakukan saat ini itu adalah hal yang benar-benar paling penting? Nah, jadi ketika kita bekerja, kita dapat alarm tersebut dan kita melihat dan membuat kita menjadi reflect gitu ya. Dan kita masuk ke dalam step selanjutnya adalah clarify. Kita memperjelas apakah benar yang kita lakukan saat ini itu adalah hal yang paling penting atau enggak. Dan otak kita berpikir dengan pertanyaan. Ketika kita bertanya seperti itu, otak akan langsung mengevaluasi dari berbagai macam yang kita lakukan, lalu membandingkan satu dengan hal lainnya, tugas-tugas kita, apakah benar yang kita lakukan ini adalah hal yang paling penting. Di fase tersebut, kamu bisa melakukan clarify, kamu perjelas. Dan step terakhir, itu adalah decide, atau kamu memutuskan. Setelah kamu udah jelas, setelah kamu udah clarify, mana yang paling penting, mana yang enggak, kamu sudah mulai aware, apakah yang kamu kerjakan saat ini paling penting atau enggak. Selanjutnya adalah kamu decide, apakah kamu mau meneruskan apa yang kamu lakukan saat ini, atau kamu mau mengubah apa yang kamu lakukan saat ini untuk mengerjakan hal yang jauh lebih penting. Atau bisa juga, kalau kamu ada tim, kamu bisa delegate, ya, kamu bisa delegasikan tugas-tugas yang bisa kamu delegasikan, mana kamu kelompokkan, kamu kasih ke tim kamu, dan kamu bisa mengerjakan hal lainnya yang benar-benar paling penting. Nah, itu bisa juga kamu lakukan. Atau, kalau bahkan kamu sadar, wah benar-benar yang saya lakukan saat ini itu hal yang kurang penting sebenarnya. Misalnya, ternyata kamu lagi, ya hanya sekedar scrolling handphone gitu ya, ketika jam kerja, ketika jam-jam produktif, itu akan mengingatkanmu apakah kamu sudah melakukan yang paling penting atau belum. Dan kalau misalnya belum, segera hentikan apa yang kamu kerjakan dan mulai kerjakan apa yang paling penting buat kamu. Apa yang paling berdampak buat kamu untuk masa depanmu dan kamu bisa mencapai goalmu. Dan itu inspirasi saya di minggu ini. Gimana tips agar kamu tidak terjebak dalam kesibukan. Agar kamu bisa aware dengan apa yang kamu lakukan saat ini dan secara sadar memilih apa yang mau kamu kerjakan yang paling berdampak, paling positif dalam hidupmu. Oke, mungkin agak sedikit berat ya pembahasan kali ini, tapi it's okay. Semoga kamu bisa dapetin manfaat, semoga kamu bisa dapetin inspirasi dari podcast kali ini. Dan thank you ya, semuanya udah dengerin. Kalau kamu merasa bermanfaat, kamu juga bisa share podcast ini di Instastory kamu. Jangan lupa tag @andreasbordes. Nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan kamu bisa DM saya di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Dan jangan lupa kamu juga bisa cek link di deskripsi. Ada beberapa resources yang bisa bantu kamu untuk jauh lebih sukses dan jauh lebih produktif. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.